Bang, sampaikan tangan, Bang. Sampaikan tangan. kegiatan-kegiatan kita di 2017-2022 di dalam seminar yang rekan-rekan semuanya sudah terima. Itu sudah kami lampirkan LPD kami beserta dengan laporan keuangan sehingga rekan-rekan semuanya bisa membaca. Nah, dalam kesempatan ini tadi dibatasi oleh pimpinan sidang dalam kurang lebih waktu setengah jam kalau bisa dipercepat, saya akan memberikan beberapa pokok-pokok poin mengenai tentang masalah latar belakang, capaian-capaian program kerja dan beberapa tantangan dan kendala ke depan sebagai rekomendasi kepengurusan ke depan bisa lebih baik lagi. Untuk yang pertama, bagi rekan-rekan advokat semuanya, kepengurusan DPC 2017-2022 ini dilantik pada tahun 2017, ya. Ada 51 kepengurusan, ya, di mana dalam sisi kepengurusan saya sebagaimana pada saat itu pada tahun 2017 pemilihan musyawarah cabang kedua, saya membawa misi kepengurusan, ya, antara lain meningkatkan kualitas sumber daya advokat dan mengembalikan citra advokat sebagai profesi pemilu, melindungi advokat DPC Perani dalam menjalankan tugas profesi, mewujudkan tata kelola organisasi yang terstruktur baik dalam memberikan pelayanan kepada anggota, meningkatkan fungsi peran DPC Perani dalam rangka pelembagaan organisasi Perani sebagai wadah tunggal organisasi, lahir berpartisipasi dalam pengabdian masyarakat dalam memberikan layanan hukum untuk memperjuangkan akses keadilan dan berperan dalam pembangunan hukum di tingkat lokal. Nah, bertolak dari misi saya di 2017, kemudian kami membentuk suatu struktur kelembagaan di pengurus DPC Perani 2019-2022. Satu, yang pertama bidang sekretariat, karena saya dalam sebagai ketua DPC Perani ini adalah yang kedua melanjutkan periode yang pertama. Ada beberapa kendala-kendala dan tantangan yang periode saya pertama menjalankan. Pertama yang paling penting justru dari diabaikan itu adalah konteks sekretariat. Filosofi, karena kebetulan saya dulu lahir sebagai salah satu juga pecinta lingkungan, sebuah spirit bahwa orang itu jatuh bukan karena menabrak gunung atau batu besar, tapi terpleset oleh ranting atau bahan batu itu. Banyak orang mendapatkan posisi yang besar tetapi melupakan hal-hal kecil seperti pelayanan administrasi. Nah, sehingga pada 2017 inilah bagaimana kita membangun sebuah struktur layanan administrasi baik untuk kepada anggota, kepada masyarakat, dan ketiga kepada DPC Perani.
Jadi tidak hanya cukup bagaimana kita kenal dengan ketua DPR waktu ketua, tetapi juga bagian kesehatan yang di sana. Karena terus terang banyak kayak anggota yang kalian kecil kehilangan KTA, perpanjangan KTA, minta KTA pengganti, minta surat keterangan dari PC Peradi, banyak hal-hal yang kecil yang kemudian justru ini sebagian besar memberikan kesibukan yang di kesetariatan. Belum lagi menerima pendaftaran upah, ya, pendaftaran calon advokat. Nah, sehingga salah satu kita 2017 di sini kita ingin memperkuat kesetariatan. Yang kedua, bendahara. Dalam di sini kita melakukan tupoksi, melakukan pembukuan terhadap dana masuk maupun dana keluar. Kedua, mencari sumber dana yang sah untuk kegiatan organisasi. Ketiga, jelas pembelaan profesi, karena ini salah satu bagian daripada di sini. Bidang pengabdian masyarakat, bantuan hukum, dan terakhir bidang jaringan kerjasama dan media. Selanjutnya, kami juga membentuk bidang penelitian dan pengembangan di mana kegiatan yang melakukan riset dan diskusi ataupun workshop, dan terakhir bidang pendidikan advokat. Selanjutnya bidang organisasi dan anggota. Itu struktur kami di 2017-2022. Nah, sepanjang yang saya sampaikan sebelum kepada capaian pengalaman kita 2017 ke 2022 di sini, ya, tidak dimungkiri ada beberapa faktor baik eksternal maupun internal, ya, yang menjadi tantangan kita sebagai kelembagaan dalam menjalankan program. Yang pertama, SMA 73, di mana keputusan Mahkamah Agung ini melegalkan kepada siapapun organisasi melakukan pengupahan. Itu tantangan keberat. Kenapa? Akhirnya berdampak kepada menjamurnya organisasi profesi baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal dengan berbagai macam nama. Itu satu. Yang kedua, ya, adanya masalah polemik pengesahan anggaran dasar DPR Pradi. Tentunya ini banyak pertanyaan baik di tingkat jaringan, karena banyak isu bahwa DPR Pradi tidak sah pengesahan Prof. Karena yang disahkan adalah di dalam undang-undang adalah kepemimpinannya Luhut M. Pangaribuan. Pertanyaannya banyak yang menuntut kita akan pengurusan mengklarifikasi baik di tingkat jaringan, pemerintah daerah, provinsi, pengadilan, ya, bahkan masyarakat, termasuk para calon advokat yang ingin memilih salah satu organisasi. Ketiga, tentunya kalian rekan-rekan semuanya tahu, ya, pandemi COVID ya, mulai tahun 2020 sampai saat ini yang tidak jelas harusnya. Ini juga menjadi salah satu tantangan sendiri ketika kita memformulasikan pelaksanaan kegiatan di desa. Jadi ini ada beberapa faktor-faktor yang sebenarnya menjadi tantangan kita dalam kurang lebih 5 tahun dari konteks. Namun demikian, beberapa tantangan ini dalam konteks menjalankan organisasi dalam keterbatasannya. Pertama, layanan sekretariat itu tetap saya meminta ada layanan langsung, walaupun kita tetap ada progres, ya. Karena tidak ada layanan modal informasi seperti pengurusan KTPA, menerima upah, ya, penerimaan pendaftaran, ada rekan-rekan advokat yang mengadu, ada masyarakat yang mengadu pada layanan advokat, tidak mungkin dilaksanakan dengan online. Karena pada awal-awal tahap PPKM, jadi kita putuskan tetap offline. Nah, pengurus tetap bagaimana memberikan layanan secara offline, walaupun memang resikonya ya ada beberapa masukan terutama beberapa kali di DPC itu kami memang nggak pernah berkeluh kesah. Di DPC ini selain kita sudah dapat posko berapa kali, pengurus dan sekretariat sudah sering terkena virus COVID karena memberikan layanan. Coba bayangkan saja rekan-rekan, ketika menerima upah itu ada sekitar 300 orang berjubel datang ke kantor sekretariat. Menerima pendaftaran PKPA, pelantikan, begitu juga. Jadi ketika kami ada salah satu pengurus atau sama-sama sekretariat terkena COVID, ya kami harus isolasi mandiri, melakukan tes antigen dari siapa yang kontak erat, nah kantor yang bisa. Nah ini memang ada beberapa resiko-resiko di dalam ketika terjadi pandemi COVID. Tetapi tidak mengurangi semangat kami dalam memberikan layanan kepada anggota dalam bentuk kesekretariatan. Yang kedua,
Dalam rangka itu juga kita pengurus memfasilitasi anggota untuk memberikan vaksinasi gratis. Kami bekerja sama dengan pemerintah Kota Yogyakarta dan Rumah Sakit Siloam untuk memberikan vaksinasi gratis kepada anggota. Walaupun memang banyak perdebatan. Saya pengennya Sinovac, saya pengennya Astra. Yang penting kita ada apapun udah suntik aja main jos. Jadi minimal kami sebagai pengurus memberikan fasilitas apakah dipakai atau tidak kepada anggota untuk bisa digunakan. Baik, vaksin pertama, vaksin kedua. Itu dalam konteks itu. Kemudian yang ketiga, salah satu kegiatan sebenarnya sederhana, tetapi bagaimana ini salah satu forum memperkuat solidaritas. Kita menyelenggarakan silaturahmi dalam bentuk satu acara salawat. Yang kedua, beberapa kegiatan-kegiatan pembagian yang hampers kepada anggota, bakti sosial kepada masyarakat yang kita jalankan ya. Jadi banyak kegiatan yang berkaitan dengan COVID-19 ini kita tetap jalankan. Dalam 2 tahun kita memang tidak melaksanakan syawal, namun kita ubah konsepnya dengan menggunakan pembagian hampers kepada anggota. Ya. Untuk program tentang bagaimana mengenal anggota satu sama lain. Nah, di sini saya menceritakan ada banyak keluhan kepada pengurus. Saya tidak bisa menanggapi itu WhatsApp, tapi hari ini saya akan menjelaskan. Satu, ya, mengenai tentang masalah buku sah. Kalau informasi keanggotaan, periode saya 2012-2017, kami memang memiliki program pendataan anggota dan kemudian outputnya buku sah. Tetapi dalam pelaksanaannya banyak masyarakat datang ke pengurus kepada saya, Pak, si B anggota Bapak bukan, minta alamatnya, minta nomor teleponnya, minta alamat teleponnya. Tidak terpikir. Kita punya buku DPC Pradi Kota Yogyakarta dulu yang zamannya Pak Nulis Manfaat. Tapi setelah tahun 2016 saya undang UTE bagaimana ke depan kejahatan pun semakin berkembang dan adaptif. Beresiko bagaimana kita mengeluarkan identitas. Saya berapa kali berhadapan dengan ada masyarakat dengan rekan-rekan teman sendiri untuk apa? Melindungi informasi rekan-rekan semuanya. Jika ada yang minta nama, alamat, telepon anggota, saya minta persetujuan tertulis, permohonan tertulis kepada saya. Kedua, alasannya apa? Baru saya akan mengkonfirmasi kepada anggota yang bersangkutan, baru saya akan berikan data. Dalam keperluan saya 2017 di sini saya mengambil keputusan saya tidak lagi akan membagikan informasi data anggota kepada seluruh anggota. Karena ini bagian daripada informasi data pribadi, kecuali persetujuan anggota yang bersangkutan. Sebagaimana juga dari DPR Pradi sendiri, permohonan dari anggota pun saya harus mengajukan melalui tertulis. Dalam ketika musyawarah kenapa saya tidak men-share-kan data anggota? Nanti bisa dijelaskan sendiri oleh DPR Pradi yang di sini. Itu saya sebagai pengurus harus menjaga. Jangan sampai cuma kepentingan pusat saya men-share-kan seluruh informasi data anggota. Percuma saya 5 tahun menjaga informasi itu dan kemudian cuma kepentingan pusat saya bagikan semua seluruh data anggota. Jika memang itu salah, salahkan saya bukan pengurus. Karena salah satu bagian program saya sendiri pun di dalam konteks keberhasilan, salah satu poinnya dalam bisnis saya adalah melindungi. Namanya melindungi imunitas advokat itu tidak cuma bagaimana kita membangun MOU dengan kepolisian, tetapi rasa pribadi. Kita aja semenjak Shopee, ya, nawarkan iklan aja kita mana? Apalagi saya membagikan, karena banyak ya, ada masyarakat punya masalah dengan anggota kita, meminta mantan kuliahnya, minta nama alamat anggota. Saya tanya dulu kepentingannya apa. Kalau tidak jelas, saya tidak akan memberi. Termasuk perjuangan kita banyak ketika kita melakukan salah satu program kita dalam konteks pelembagaan, kita banyak melakukan banyak kerjasama. Karena salah satu bagian kita banyaknya organisasi profesi ini, kita harus mengunci sebagaimana mandat daripada DPR Pradi di tingkat daerah. Bagaimana kita juga di tingkat daerah ini harus meletakkan DPC ini sebagai salah satunya organisasi juga.
bagaimanapun juga ya kita nggak bisa sepelekan. Bagaimana kita bangun kerjasama dengan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Sambutan seperti tadi oleh Bapak Gubernur itu bukan seperti cuma sekedar gagal-gagal, tetapi pesannya adalah organisasi profesi yang diakui oleh pemerintah daerah istimewa Yogyakarta di tingkat daerah adalah DPC Pradi Kota Yogyakarta di bawah pimpinan Profesor Dr. Otto Hasibuan. MOU yang saya laksanakan dengan pemerintah Kota Yogyakarta terkait bantuan hukum itu juga bagian pelembagaan kita yang berupaya satu-satunya adalah DPC Pradi Kota Yogyakarta. Pun dengan beberapa instansi baik dengan Komisi Judisial, Komisi Pemberantasan Korupsi, beberapa lembaga jaringan NGO. Nah, itu bagian kerja-kerja politik kita di tingkat daerah yang diamankan oleh DPR untuk bagaimana agar organisasi ini bisa dikenal. Karena rekan-rekan tahu sendiri, DPC Pradi Kota Yogyakarta hari ini yang sampaikan anggotanya 381, terbesar daripada DPC Kabupaten lain. DPC Pradi Kota Yogyakarta menjadi barometer. Saya menjadi COVID bukan karena prestasi pribadi saya. 2 periode saya sudah menjadi COVID karena justru rekan-rekan kerja fungsi ini juga yang bekerja sama. Saya bagaimana kita bekerja keluar untuk konteks kelembagaan, rekan-rekan ini yang membantu saya di sini untuk menjalankan kerja-kerja organisasi dalam konteks penguatan kelembagaan. Diapresiasi oleh DPR. Bagaimana mandat dari DPR kepada DPC Pradi Kota Yogyakarta? Salah satunya kebanggaan kita adalah ditunjuk melaksanakan rapat kerja nasional pada tahun 2017. Dan satu-satunya dalam tanda kutip boleh sombong karena kerja-kerja kelembagaan kita, bagaimana kita harus melobi biar yang hadir seluruh struktur DPR, gubernur itu pada hadir, dan barangkali di tingkat nasional bisa diproses oleh Bapak Ferry. Salah satunya DPC yang dilantik struktur DPR itu mungkin datang ke Jogja, Badan Pembina pada satu Prof. Keto, ketuanya Bapak Fauzi Hasibuan, wakil ketua Bapak Peka, dan dihadiri oleh gubernur dan wali kota. Ini DPC Pradi Kota, bukan DPD Pradi. Inilah salah satu memang bagi kerja-kerja politik kita untuk melakukan pelembagaan DPC Pradi Kota kita. Nah, lebih lengkapnya, rekan-rekan bisa membaca capaian-capaian internal organisasi yang saya sampaikan melalui laporan pertanggungjawaban. Dari kerja-kerja eksternal ini, salah satu outputnya apa? Banyaknya anggota yang mendaftar di DPC Pradi Kota Yogyakarta. Ketika saya berakhir pada tahun 2017 periode pertama, anggota Pradi Yogyakarta itu cuma sekitar 270 sampai 200 orang. Hari ini sudah bertambah 381. Ada organisasi profesi lain melobi saya, mereka meminta pindah masa ke DPC Kota. Namun memang karena saya masih meminta dukungan dan dukungan dari DPR, ini masih bisa direalisasi. Rekrutmen anggota salah satu bagiannya kalau ditanya, kenapa sih DPC Pradi Kota Yogyakarta iurannya mahal sampai 600.000? Ada beberapa anggota. Di sini saya jelas. Dari kepengurusan pertama DPC Pradi Kota Yogyakarta di bawah Pak Nuh, lanjut ke saya kedua kali, ketiga saya 3 kali, iuran tidak pernah naik. Dari awal disepakati per bulan 20.000, dan tidak mungkin setiap bulan pengurus menagih rekan-rekan anggota. Makanya diakumulasi dalam konteks sekalian perpanjang kartu dan masih. Teman-teman, dan itu sudah diskor. Kalau 20 kali 12 240 kali 3 berapa? Nah, kita bulatkan 600.000. Pak, kenapa DPC lain lebih murah? Itu pilihannya masing-masing. Tapi kalau tanya kepengurusan saya, uang itu juga akan dikembalikan dalam bentuk program dan kegiatan kepada anggota. Itu terkait tentang masalah iuran. Ya. Nah, beberapa capaian internal yang saya jelaskan. Kaderisasi ini berjalan baik dari 245 menjadi 382. Fungsi sekretariatan, ya walaupun ada memberikan masukan, ada muka, ada bentuk, ya. Tapi untuk menjalankan komunikasi dengan anggota, melayani dalam perpanjangan anggota, pembagian sertifikat PKPA, sertifikat kelulusan ujian, dan kemudian setiap tahun kita memberikan kalender kepada mereka.
Nah, kalian ini sebenarnya tujuannya sebenarnya pemberian dari DPC kepada anggota, tapi juga salah satu bentuk laporan kami tahunan. Makanya kalau rekan-rekan lihat, dan hari ini juga kami akan membagikan kalender periode 2022. Sejak lapor 2023. Nah, di situ di dalam kalender itu memang memuat dokumentasi beberapa pekerjaan-pekerjaan yang kita laksanakan setiap bulan. Kemudian, ya, untuk konteks soliditas program yang sampai tentang organisasi, soliditas dan basis anggota itu relatif terjaga. Yang tadi saya katakan banyak faktor eksternal yang mencoba mendelegitimasi divisi peran kita. Namun alhamdulillah tidak ada dalam urusan 5 tahun ini ada suatu kelompok keluar dari DPC Pradi sebagai keanggotaan. Ya, relatif terjaga bagaimana menghormati satu rekan dan rekan-rekan yang lain. Kemudian juga pembagian soliditas ini ya, karena dari awal saya katakan, kalau tidak ada buku anggota itu mengenal satu sama lain dari mana? Makanya program kita itu ada program sawah. Bagaimana sesama anggota itu bisa mengenal satu sama lain? Kita membagikan stiker dan pin. Jadi harapannya itu dipakai kalau mau sidang. Karena pin kita itu ada Pradi, tapi di bawahnya ada tulisan DPC Pradi Kota. Oh, itu saling bisa mengenal satu anggota dengan anggota yang lain. Kemudian juga ya beberapa program kita pemberian santunan bagi anggota yang wafat ya. Jadi ada pemberian santunan bagi yang punya musibah atau yang wafat. Kami dari DPC Pradi mengurus kepada DPR pemberian santunan. Dan memang sampai hari ini ya ada beberapa hal yang ada satu dua pengurus, ada rekan senior yang wafat yang setelah meninggalkan kita. Dalam almarhum ini ada Bapak Zain, ya, ada Bu Ana dan beberapa Mas Oki ya, dan beberapa rekan yang lain. Kemudian capaian internal organisasi untuk menjaga fungsi pendidikan ya, kita ada beberapa kegiatan seperti pelatihan ekor, BIMTEK, MK Mahkamah Konstitusi. Selalu kita dapat jatah ya, ada 2-3 yang kita kirim dari pengurus, dan kemudian dari pengurus kita mintakan untuk men-sharekan data dan informasi itu kepada dan menjadi suatu kegiatan di bagian pendidikan. Kemudian ada pelatihan juga yang justru dipakai, contoh dari itu yang dipakai oleh DPC tadi, yaitu apa? Pelatihan personal branding dan publicity. Apa itu? Nah, dulu banyak ya evaluasi dan asesmen dari beberapa rekan senior ini banyak. Kok anggota baru ini aktifnya dalam tanda kutip pengadilan bajunya pakai kaos, ada pakai jeans dan sebagainya, gestur cara-caranya kurang. Sehingga pada saat itu rutin 2017 sampai akhir 2019 kita bikin yang namanya publicity, namanya pendidikan pembekalan anggota. Yang tadi sempat isinya ada terakhir ada yang namanya seri Bayoto Hasimba. Nah 3 tahun ini kita berjalan, cuma memang dalam kondisi COVID di awal ini kita memang sedikit dalam tanda kutip ya, terhambat dalam bagaimana menjalankan kembali program. Nah program PPA ini itu kemudian diadopsi oleh DPR Pradi yang diselenggarakan di seluruh DPC Pradi di seluruh Indonesia. Kemudian dalam konteks pembelaan profesi terhadap anggota dari bidang kita itu dalam kurang lebih 5 tahun itu ada pengaduan sekitar 10 kali, melakukan pendampingan terhadap advokat itu ada kurang lebih 3 kali. Jadi fungsi pelembagaan kita sendiri pun ada beberapa kasus-kasus, ada advokat yang minta jadi saksi, ada advokat mau diminta dijadikan pelapor. Nah, dalam proses pembangunan kelembagaan networking tidak dibangun buat cuma secara formal, kami juga non formal. Kami dari DPC Pradi Kota Jakarta selalu menyampaikan sikap ketika dihubungi oleh Polres Daerah Istimewa Jakarta, Polres tentang pemanggilan. Ketika saya menyatakan menolak pemanggilan itu kalau terkait dengan profesi. Dan kalau memang tetap akan dilakukan pemanggilan, kami akan siap melakukan pendampingan. Kami akan menyatakan keberatan polisi. Ada sekarang juga ya, namanya dimintai akan dipanggil atau diperiksa. Kami berkirim surat menyatakan keberatan. Dan alhamdulillah ya, perkara itu tidak terjadi. Nah beberapa kerja semacam ini pun kita lakukan dalam konteks kepengurusan di bagian pembelaan profesi. Selanjutnya keuangan DPC Pradi yang dalam konteks internal itu jelas mampu membiayai
Hal itu bisa dilihat dari mana saja. Partisipasi kepada yang undangan kepada DPC Pradi Kota Jogjakarta, baik tingkat pusat, komisioner, kementerian, bahkan ketika studi Bali RI untuk menyerap aspirasi tentang rancangan undang-undang advokat terbaru, salah satu acuannya dari 5 profesi adalah DPC Kota Jakarta. Kemudian kami sehingga kita jadi narasumber pelatihan-pelatihan, bahkan penyusunan RPJMD baik tingkat pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah Kota Jakarta. MOU ya, alhamdulillah pemerintah kita memiliki MOU kerjasama pusat bantuan hukum yang telah diberikan oleh DPC Pradi Kota Jakarta. Jadi kita membentuk namanya PBH yang dipimpin oleh Saudara Sudrana Sari, dan beneficiarnya masyarakat setiap tahun rata-rata rekan-rekan di PBH ini menerima kurang lebih 100 aduan. Memang PBH kita fokusnya adalah perempuan dan anak. Dan saya ini sangat dirasakan manfaatnya, sehingga dari pemerintah kota sendiri pun itu selalu memperpanjang kerjasama ini. Bahkan terakhir wali kota saat itu malah menawarkan kerjasama yang lebih luas lagi, tidak cuma pendanaan itu, tapi bagaimana bisa nggak menjadi konsultannya pemerintah kota. Itu memang saya belum bisa menjawab, dan kali ini saya menjadi pekerjaan dari ketua DPC di masa depan yang harapannya bisa dijawab dan dibina. Kemudian kita juga ya dalam konteks organisasi ini kita membangun komunikasi dengan DPC Pradi Jakarta dengan para ketua DPC. Di sini ada ketua DPC Sleman, Pak Aryo, selamat datang. Ada ketua DPC baru terpilih juga ya, Bapak Mas Fadli, ya, muda. Ada juga ketua DPC Kulon Progo, Mas Detri, ketua DPC Wonosari, Mas Koko Sudan. Keseluruhannya sudah melakukan regenerasi, dan terakhir hari ini adalah DPC Pradi Kota Jogjakarta. Kita doakan ke depannya pemimpin dari sini lahir ya, dan terbentuk dari program yang disusun oleh rekan-rekan semua. Nah, itu ada beberapa capaian eksternal organisasi dan beberapa evaluasi, tentunya ada beberapa yang akan saya sampaikan. Salah satu memang kami akhiri, salah satu kelemahan kita dalam program kerja adalah pelibatan anggota. Kami memang sering kita mengungkap ke anggota ada kegiatan ini paling dihadiri oleh sekitar 80-90 orang. Salah satu acuannya sekarang beberapa kegiatan kita juga melihat aji. Padahal di awal pengurusan kami dari bagian lima sudah pernah mengadakan riset. Minat anggota itu maunya apa? Pernah dibagikan. Dan harapannya itu kemudian kita analisis sehingga dituangkan dalam bentuk kegiatan yang bisa menambah aspirasi dari rekan-rekan dalam konteks peningkatan kapasitas diri. Jadi salah satunya adalah solusinya adalah pengoptimalnya pemberdayaan yang diberikan seluruh anggota DPC Pradi Kota Jakarta dalam pelaksanaan program BPJS. Dan ada beberapa kegiatan yang memang belum terlaksana, seperti program olahraga, acara makan anggota, dan yang ketiga kita waktu itu bercita-cita paduan suara. Semangat 3 bulan, bahkan sudah pernah konser 1 kali. Setelah itu nggak tahu lagi ujungnya. Keliru. Lalu kita pengen bagaimana DPC untuk ngadain lombanya, lomba dasar itu barangkali memang itu menjadi salah satu beberapa kelemahan kami dalam konteks pengurusan. Jadi itu beberapa hal ya. Yang kemudian beberapa kelemahan yang menjadi tantangan ke depan itu apa? Beberapa program kerja bidang belum berjalan secara optimal, khususnya dalam melakukan kegiatan melalui media Zoom dan daring. Sehingga harapannya ke depan catatan bagi ketua bisa adaptif dengan situasi globalisasi ya. Bagaimana bisa lebih banyak produktif melaksanakan kegiatan juga menggunakan media-media Zoom maupun daring. Nah, itu ada beberapa hal evaluasi tersebut. Untuk inventaris barang sekretariat ya, kita ada satu buah HP iPhone X yang untuk menghubungi anggota. Laptop merek HP itu pembagian dari DPR Pradi. Bendera apakah DPC Pradi Kota Jakarta? Ada 2, yang lama dan yang baru. Kemudian printer merek HP, dan terakhir proyektor dan LCD proyektor. Itu barang inventaris barang DPC Pradi di sekretariat. Dan keuangan.
Nanti Anda bisa melihat rekan-rekan semuanya sudah dilampirkan laporan keuangan yang lebih detail di sini. Total pemasukan dari 2017-2022 758.104.242. Total pengeluaran dalam pelaksanaan kegiatan 611.803.512. Nah, sampai hari ini total saldo kas DPC pada tahun 2022 adalah sebesar 146.300.700. Ini sudah dipotong, ini sudah bersih, sudah dipotong dengan pelaksanaan kegiatan usaha tambang ini. Jadi ketua terdepan bersama pengurusnya kami alhamdulillah menyisakan uang lumayan, bisa buat setahun 2 tahun. Yang kedua, masih ada penagihan pembagian hasil kepada DPR tadi untuk PKPA tahun 2022 dan perpanjangan KTPA 2022. Nanti kami akan kepada pengurus yang mengganti kami akan bagaimana mengingatkan untuk melakukan penagihan itu yang menjadi haknya DPC. Jadi bisa saja kurang lebih dana yang kami wariskan kepada pengurus ke depan ada kurang lebih sekitar 200-an juta rupiah. Sumber pemasukan, kalau kita tabulasi iuran anggota itu 35% dari total sumber pemasukan. Sumbangan anggota 5% dari total sumber pemasukan. Sumbangan anggota itu apa? Kadang-kadang kita dalam baksos menggalak donasi. Anggota saweran, ada anggota saweran, ada sumbangan untuk kepada kita melakukan ketika COVID ya, memberikan baksos kepada asuhan, kepada anak jalanan, ibu gendong, dan kita melakukan menggalak sumbangan dan donasi. Nah itu total pemasukan adalah 5% dan pembagian dari DPR tadi hasil PKPA dan KTA itu adalah 60% dari total sumber pemasukan. Jadi laporan keuangan terlampir, jadi rekan-rekan per tahunnya Anda bisa melihat sendiri ya. Jadi ketika ada nanti pertanyaan-pertanyaan kepada pengurus bisa saling mengklarifikasi ya, sehingga bisa dijelaskan. Jadi itu secara singkatnya, saya kira sudah lebih atau belum. Laporan pertanggungjawaban kami ya, yang kami sampaikan ke depannya. Jadi segala kekurangannya kami mohon maaf dan saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada wakil ketua saya semua di sini. Saya sendiri oleh para wakil ada Pak Mimi, kalau ngomong sendiri kan kayak tidak berani. Tapi bagi saya adalah masukan untuk memperbaiki saya sendiri. Para wakil saya berterima kasih. Banyak sekali yang memberikan masukan kepada saya, kepada para bendara. Tisu. Tisu nih, tisu. Ada tapi di sana. Jauh banget. Saya bawa. Kepada Sono, pada wakil saya yang telah bersama-sama dengan saya, pada sekretariat yang bekerja secara profesional. Pada PBH yang menjalankan program kerja sama saya, bersama-sama kita menerima kritik dan masukan dari seluruh pramuka. Konsekuensinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.